Kaisar Naga Part 23. Edisi yang ke-221 hingga 230. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan Su Yuwei yang biasanya tenang, mulai menahan tawanya setelah mendengar Lin Sen mengajukan pertanyaan ini. Saat itu, bukankah aku, kakakmu, tidak mampu menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya? Chu Hao terbatu kering dan berbalik. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengarahkan bagian belakang kepalanya ke arah Lin Sen, masih dengan ekspresi sombong di wajahnya. Mulai sekarang, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Tidak peduli masalah apa yang kamu hadapi, datang saja padaku dan aku bisa menyelesaikannya untukmu. Setelah berkata demikian, Chu Hao melangkah ke punggung elang awan langit gelap dan pergi. Sayangnya, saudara Chu semakin jauh dalam jalan memaksa raja. Lin Sen mendesah dalam saat melihat punggung Chu Hao yang menjauh. Karena memang begitulah sifatnya, Su Yuwei berkata dengan lemah, aku sudah melihatnya bertahun-tahun yang lalu. Ayo pergi, tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Lin Sen melambaikan tangannya. Perjalanan ke rawa berkabut ini sangat membuahkan hasil. Boneka perang tingkat ke-6 saja sudah cukup bagi Lin Sen untuk menjelajahi domain Dongyuan. Lin Sen dan Su Yuwei tidak kembali ke negeri 5 kerajaan, tetapi mengikuti Lan Qingfeng kembali ke kota Qixin. Tidak banyak waktu tersisa hingga bulan Maret. Lin Sen berencana untuk menggunakan sisa waktunya dalam pengasingan di kota Qixin. Jika saatnya tiba, pergilah langsung ke Dongjiange sendirian. Saya katakan di awal bahwa saya akan membantu Sekte Lihuo bangkit dan menggulingkan paviliun Dongjian dalam waktu setengah tahun. Sekarang, semuanya berjalan dengan tertib. Pada akhirnya, kata-kata Lin Sen menjadi kenyataan. Dia adalah orang yang tidak pernah menyombongkan diri. Pada waktu yang tersisa, Lin Sen menggunakan beberapa batu giok spiritual untuk membantu boneka perang menyerap. Setelah menyerap banyak batu giok spiritual berpola 4 secara berturut-turut, dia akhirnya berhasil menerobos dan menjadi boneka perang tingkat ke-6 yang sejati. Selain itu, Lin Sen juga menggunakan sumber daya yang diperoleh dari rawa berkabut untuk mulai berlatih. Dunia luar juga sama gelisahnya. Setelah berita bahwa Raja Kabut menyiapkan penyergapan untuk membunuh semua pengikut sekte tersebar, semua sekte besar menjadi marah. Dipimpin oleh Paviliun Dongjian, mereka mengirim banyak orang kuat untuk memimpin sekte lain dan berbaris menuju rawa berkabut dengan kekuatan besar. Misty City tidak memiliki pemimpin. Meskipun Selir Wu sangat kuat, dia pada dasarnya tidak sebanding dengan begitu banyak pria kuat. Adapun laki-laki berjubah hitam itu, dia sudah menghilang sejak lama. Akhirnya, Misty City berhasil direbut oleh East Sword Pavilion. Ambisi Zhong Wen sekali lagi berkembang ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasa tidak ada seorang pun di seluruh wilayah Dongyuan yang dapat dibandingkan dengannya. Tak seorang pun yang memenuhi syarat. Saat ini, hanya tersisa 1 hari sebelum batas waktu 3 bulan yang telah diumumkannya. Zhong Wen kembali ke Paviliun Dongjian dan mengundang semua pemimpin sekte yang tunduk padanya untuk datang ke sekte untuk membahas masalah tersebut bersama. Namanya juga diskusi, tapi sebetulnya ini demonstrasi. Tunjukkan pada pasukan yang belum menyerah. Sekarang, Dongjiange dan Zhong Wenku berdiri dengan gagah di puncak domain Dongyuan. Putraku, Zhong Sen, diterima sebagai murid oleh Helian Zeng, penguasa wilayah Xuanfeng, dan dia melambung ke langit. Dan aku, Zhong Wen, pasti akan menjadi penguasa suatu wilayah di masa mendatang. Hari berikutnya, ada banyak orang kuat yang datang dan pergi di Paviliun Dongjian, dan mereka sangat mengesankan. Sekte Zanji, Sekte Tianhua, dan Sekte kelas 2 lainnya yang menyerah dan bergabung dengan tentara, semuanya mengerahkan para ketua sekte dan wakil ketua sekte mereka. Mereka tahu betul bahwa mulai sekarang, siapapun yang menentang Paviliun Dongjian akan mati mengenaskan. Jika Anda ingin terus berkembang, Anda hanya dapat tunduk pada Dongjiange. Selain itu, mereka harus membayar pendapatan yang besar setiap tahunnya agar memenuhi syarat untuk menyerah. Dengan kata lain, ia sepenuhnya terikat pada Dongjiange. Hahaha, semuanya ada di sini. Zhong Wen tertawa keras di dalam sekte. Pada saat ini, dia merasakan kepuasan yang kuat di hatinya, seolah-olah dia telah menjadi seorang kaisar, menunggu ucapan selamat dari semua pihak. Setelah kematian Raja Mist, dia adalah satu-satunya prajurit kuat di tingkat ke-6 alam roh surgawi yang tersisa di seluruh domain Dongyuan.
Mulai hari ini, siapa yang dapat melawannya? Selamat, pemimpin Sekte Zong. Mulai sekarang, ini hampir setara dengan menyatukan wilayah Dongyuan. Apa maksudmu dengan hampir? Bisakah kau berbicara? Jelas sudah bersatu. Ya, sekte-sekte yang tersisa yang tidak bisa melihat situasi dengan jelas cepat atau lambat akan menundukkan kepala mereka. Jika mereka tidak menundukkan kepala, hancurkan saja mereka secara langsung, haha. Benar sekali. Bagaimanapun, pemimpin Sekte Zong sangat kuat. Siapapun yang dia perintahkan untuk dihancurkan akan dihancurkan. Sekelompok pria kuat menawarkan segala macam sanjungan. Tidak ada jalan lain. Sekarang karena aku tinggal di rumah orang lain, aku hanya bisa berusaha menyenangkan mereka dengan segala cara yang aku bisa. Jika mereka tidak menyerah sekarang, akan terlambat bagi mereka untuk menyerah setelah Zong Shen masuk dalam daftar jenius di masa mendatang. Bahkan memakan kotoran tidak dapat mengimbangi makanan panas. Ngomong-ngomong, 3 bulan yang lalu, bocah Lin Shen itu mengancam akan menggulingkan paviliun pedang timur sendirian, dan dia juga mengatakan bahwa dia akan menghancurkan paviliun pedang timur dalam waktu 3 bulan. Hahaha, bukankah ini omong kosong? Pada saat ini, pemimpin Sekte Tianhua Zhang Mucun tertawa. Sekarang, 3 bulan telah berlalu, di mana dia? Apakah dia berani datang? Aku khawatir dia bahkan tidak berani melangkah masuk ke pintu. Kami tidak tahu di mana dia bersembunyi. Banyak tamu yang tertawa. Seluruh sekte dipenuhi dengan suasana yang hidup dan ceria. Saya akan duduk di sini pada perjamuan hari ini dan menunggu Lin Shen datang. Zhong Wen menunjukkan sedikit rasa bangga, aku akan memberinya kesempatan untuk membunuhku. Aku ingin melihat berapa banyak trik yang bisa dia gunakan. Setelah hari ini, besok pagi, aku akan berangkat ke negeri 5 kerajaan, mengambil tulang pedang dari badan saudara perempuannya, dan kemudian membunuh seluruh keluarganya. Pada akhirnya, Zhong Wen tampak sangat bersemangat. Terutama matanya yang menampakkan tatapan tajam. Haha, beraninya dia menunjukkan kepalanya. Benar sekali, kalau dia berani datang, dia pasti sudah mati. Kekuatan seperti kota Kixin dan sekte pohon kuno yang berhubungan baik dengan Lin Shen semuanya telah diblokir bersama oleh kami. Ya, Lin Shen pasti bersembunyi di suatu tempat, gemetar ketakutan. Berbagai pujian terdengar silih berganti. Zhong Wen melambaikan tangannya dan berkata, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan lupa bahwa aku mengingat semua kekuatan yang melawanku. Ketika aku punya waktu, aku akan menyelesaikan perhitungan dengan mereka satu persatu. Setiap gerakannya memiliki sikap seperti penguasa wilayah. Tampaknya dia telah menguasai dunia dan menyatukan wilayah Dongyuan. Ya, semuanya ada di sini. Batas waktu 3 bulan telah tiba, dan aku, Lin Shen, ada di sini. Namun, pada saat ini, terdengar suara mensibir dari luar. Aku melihat sesosok badan tinggi berjalan perlahan ke arahku, dengan aura yang mendominasi dan sebangga seekor naga. Lin Shen, mengenakan jubah hitam dan membawa aura mengerikan mendominasi dunia, berjalan perlahan ke halaman. Dia menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan dan tersenyum tipis, kalian sangat terorganisasi dengan baik, aku terlalu malas untuk membunuh mereka semua satu persatu. Apa maksudmu Lin Shen? Zhong Wen mengangkat alisnya, lalu tertawa dan berdiri, kupikir kau tidak berani datang. Karena aku sudah bilang akan membunuhmu terlebih dahulu, baru menggulingkan Dongjiangemu, kenapa aku tidak datang? Lin Shen memiliki ekspresi main-main di wajahnya, seolah-olah dia percaya diri tentang segalanya. Meski sendirian, menghadapi lebih dari selusin pria kuat, dia masih mampu berbicara dan tertawa tanpa mengubah ekspresinya. Mentalitas ini saja sudah mengejutkan. Sepertinya kamu sudah memikirkan cara untuk mati. Secercah rasa geli tiba-tiba terpancar di mata Zhong Wen, sayang sekali aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Hidupmu akan diserahkan kepada anakku, tapi, aku akan menangkapmu, melumpuhkan tangan dan kakimu, dan membiarkanmu menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku mengambil tulang pedang adikmu. Ngomong-ngomong, kudengar adikmu sangat cantik. Zhong Wen berhenti di tengah kata-katanya, lalu senyumnya menjadi lebih nakal, jangan khawatir. Aku akan membiarkanmu merasakan semua penderitaan di dunia ini, sebagai harga atas omong kosongmu. Hahaha, Lin Shen ini benar-benar tidak takut mati. Memang seperti ini, tapi dia masih saja berbicara keras. Zhang Mucun menyeringai dan berkata,
demi pemborosan ini, Master Sekte Zong tidak perlu mengambil tindakan. Hanya aku yang bisa melumpuhkannya. Setelah itu, Zhang Muchun berdiri dengan tatapan sombong dan angkuh. Mari, biarkan aku melihat seberapa mampunya kamu. Tatapan mata Lin Shen menyapu. Selain Zhang Muchun, Qiu Fuyi juga ingin mencoba. Zhang Muchun, aku terlalu malas untuk mengatakan apapun. Kau telah menjadi gugup Dongjiange dari awal hingga akhir. Sedangkan kau, Qiu Fuyi, pemimpin Sekte Zanji, dulu kau adalah seorang pria berbadan besi, tetapi kemudian kau menjadi seorang pengecut. Kudengar kau berlutut sepenuhnya. Lin Shen terkekeh, kalian tampaknya ingin melakukan sesuatu. Mengapa kalian tidak menyerangku bersama-sama? Wow, seluruh penonton terkejut. Semua orang tercengang pada awalnya, lalu ekspresi mereka menjadi agak menarik. Kejam sekali. Begitu bocah ini muncul, dia pertama-tama menunjuk pavilion Dongjian dan mempermalukannya, lalu dia memarahi para pemimpin dua sekte besar lainnya. Dia juga mengancam akan membiarkan mereka berdua berkumpul. Saya belum pernah melihat orang yang begitu ingin bunuh diri. Terus terang saja, dia pantas mendapatkannya meskipun dia dipotong-potong. Tuan Zong, anak ini mencari kemahtihan. Aku tidak akan bersikap sopan. Wajah Qiu Fuyi muram dan dia berdiri. Satu orang atau dua orang, tidak masalah. Dia berharap bisa menghancurkan Lin Shen segera. Tahan napas. Kau boleh mematahkan tangan atau kakimu sesukamu. Zhong Wen duduk kembali di kursinya. Pembantu di sampingnya segera membuatkan teh untuknya dan memijat bahu dan kakinya. Dia tersenyum, dan dia tampak hanya menonton pertunjukan sejauh menyangkut pertempuran ini. Ini adalah kekuatan yang tak tertandingi. Lin Shen datang untuk membalas dendam padanya, tetapi dia tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya perlu meliriknya dan orang lain dengan sendirinya akan keluar untuk melawan dan mengalahkannya. Dengan levelnya saat ini, dia masih ingin membalas dendam padaku. Kalau saja aku tidak sengaja membuka gerbang gunung itu, dia pun tidak akan bisa masuk. Wah, nanti aku mau lihat, apakah tulangmu sekeras mulutmu. Wajah Qiu Fuyi tampak garang. Dengan suara ledakan keras, ledakan energi spiritual meledak di depannya. Cahaya itu menghilang, dan muncullah seekor binatang hantu berbentuk seperti laba-laba dengan 8 kaki laba-laba tebal. Sepasang mata hijau zamrudnya bersinar dengan warna dingin, menatap Lin Shen dengan saksama, dengan niat membunuh di dalamnya. Jelas saja, laba-laba ini menganggap Lin Shen sebagai mangsanya. Monster berbentuk laba-laba ini sangat gigih terhadap mangsanya, dan begitu ia mengincar hewan tertentu, ia hampir tidak akan melepaskannya. Mendesis. Begitu binatang laba-laba itu muncul, ia membuka mulutnya dan menyemburkan jaring besar yang ditutupi lendir. Jaring laba-laba menutupi kepala Lin Shen dan tampaknya akan mengikatnya dengan erat. Ketika Lin Shen melihat ini, cahaya dingin melintas di matanya. Orang bijak agung, ayo lawan. Lin Shen mendengus dingin dan memanggil sang bijak agung keluar. Ketika Raja Kera muncul, semua orang di tempat itu tercengang, lalu tidak dapat menahan tawa. Raja Kera dalam wujud ini hanyalah seekor kera kecil yang tidak berbahaya. Dia tampak berbulu dan lucu, dan tidak memiliki kekuatan yang mengintimidasi sama sekali. Meskipun begitu, 7 sinar cahaya melintas di matanya, melambangkan binatang mitos tingkat ke-7. Akan tetapi, tidak ada seorang pun di tempat itu yang mengaguminya sama sekali. Hanya itu, beraninya kau mengeluarkan binatang buas tingkat ini dan mempermalukan dirimu di depan semua orang. Qiu Fuyi tertawa ketika melihat ini. Dia mengangkat tangannya dan berteriak, bunuh dia untukku. Binatang fantasi laba-laba itu meningkatkan kecepatannya. Salah satu kakinya sangat tajam, bagaikan bilah pedang yang mengerikan, dan menebas ke arah sang bijak agung dengan ganas. Kaki laba-laba itu sangat tajam, seperti pedang, dan ditutupi banyak bulu. Masing-masing rambut ini diwarnai dengan racun, dan jika menggores badan seseorang, pasti akan menyebabkan orang tersebut mati karena racunnya. Untuk sesaat, banyak pria kuat menunjukkan kegembiraan. Pertama-tama tutupi monyet itu dengan jaring laba-laba, belit dia, lalu bunuh dia langsung dengan kaki laba-laba. Seluruh prosesnya benar-benar lancar bagaikan air mengalir. Orang-orang kuat itu memiliki ekspresi bahagia di wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat kepala dan badan Great Sage dipisahkan. Akan tetapi, sang Raja Kera sangat cepat dan ia melompat dengan lincah, menghindari jaring laba-laba. Hah! Melihat pemandangan ini,
Qiu Fui tampak terkejut. Tak disangka, monyet kecil ini cukup lincah. Tapi, apa gunanya ini? Kamu toh akan mati juga, kan? Qiu Fui memasang ekspresi garang di wajahnya. Dia tahu betul kengerian apa yang akan ditimbulkan oleh kaki laba-laba itu jika dipotong. Belum lagi monyet kecil ini, bahkan sekelompok prajurit fisik tidak berani bertabrakan langsung dengan kaki laba-laba yang tajam. Kalau kamu tidak hati-hati, lengan dan kakimu akan patah. Akan tetapi, ketika semua orang mengira bahwa Sang Maha Bijak akan menemui ajalnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi, bagaikan suara binatang buas. Suara gemuruh itu memekakkan telinga dan menggemparkan seluruh sekte. Dalam sekejap, seluruh bangunan berubah menjadi reruntuhan dan menghilang dari mata semua orang. Bangunan itu runtuh inci demi inci, dan udara dipenuhi asap dan debu. Segera setelah itu, sosok hitam besar tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Dia hanya mengayunkan tinjunya dengan kencang, dan laba-laba itu terkena pukulan keras dan terbang menjauh. Ledakan, laba-laba itu jatuh ke tumpukan puing, dengan asap dan debu mengepul di mana-mana. Tanah, yang tidak mampu menahan kekuatan sebesar ini, mulai retak. Untuk sesaat, senyum banyak pria kuat membeku di wajah mereka, dan mata mereka semua terfokus pada asap dan debu. Udara dipenuhi asap dan debu, dan ada sosok besar dan kuat berdiri di dalamnya. Di sekelilingnya terdapat angin kencang yang menyambar, dan sebuah tornado bersiul inci demi inci, seakan ingin menghancurkan langit dan bumi. Saat asap dan debu berangsur-angsur memudar, seekor kera raksasa yang tinggi berjalan keluar dari debu. Langkahnya berat, dan setiap kali ia menginjak tanah, dapat menyebabkan tanah tersebut amblas. Sepertinya ia tidak sanggup menahan beban setiap langkahnya. Ketika Raja Kera benar-benar keluar dari asap, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Pada saat ini, Surai Sang Bijak Agung berdiri dan dia memancarkan aura yang menakutkan. Di sekujur badannya, otot-otot melingkar seperti naga melingkar, dan setiap inci daging dan darah mengandung kekuatan yang meledak-ledak. Selain itu, ada semangat juang yang meningkat pada sepasang mata binatang berwarna merah tua itu. Kekuatan dan energi yang amat mengerikan terpancar dari badannya. Pada saat itu, semua orang kuat merasakan seolah-olah ada gunung yang menekan hati mereka. Binatang mitologi macam apa ini? Sangat kuat, rasanya seperti berasal dari zaman kuno. Seketika, ekspresi semua orang berubah. Tanda tanya, pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani menertawakan Raja Kera lagi. Siapapun yang melihat binatang raksasa ini pasti akan benar-benar ketakutan. Inilah wujud asli dan lengkap dari Sang Bijak Agung. Penampilannya yang lucu dan bingung seperti biasanya hanya untuk membingungkan musuh. Saat kekuatan itu meledak, binatang laba-laba itu tampak takut dan tidak berani bergerak maju untuk waktu yang lama. Wajah Qiu Fui berubah menjadi hijau dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Apa yang kau lakukan di sana? Serang aku!" Dia merasa sangat malu. Wilayah kekuasaannya jauh lebih kuat dari Lin Sen, tetapi monsternya tidak berani bergerak di depannya. Mengapa? Meskipun monster anak ini memang kuat, kekuatan penindasannya seharusnya tidak begitu mengherankan. Aura mengerikan itu naik dan beredar, mengelilinginya dan secara bertahap mengembun di antara langit dan bumi. Melalui komunikasi dengan kesadaran binatang hantunya, Qiu Fui menyadari bahwa binatang itu sangat ketakutan. Itu adalah emosi yang sangat menakutkan. Ayo ayo. Qiu Fui sangat marah dan berusaha sekuat tenaga mengusir binatang laba-laba itu. Binatang laba-laba itu tampaknya tidak dapat menentang perintah Qiu Fui dan bergegas menuju Raja Kera. 8 kaki laba-laba itu menerjang maju dengan ganas, bagaikan 8 pisau tajam, menghampiri Sang Bijak Agung untuk membunuhnya. Begitu mendekat, 8 pisau tajam itu akan bergerak sangat cepat. Desir, kaki laba-laba itu melesat di udara dan menusuk betis Sang Bijak Agung. Raja Kera berbadan tinggi, dan pertahanan badan bagian bawahnya tidak begitu kuat, sehingga sulit untuk bertahan dari serangan yang ditujukan ke badan bagian bawahnya. Lin Sen tersenyum dan berkata, "Orang bijak agung, bunuh saja dia dengan cepat." Sang bijak agung meraung dan mulai memukul dengan tinjunya. Ledakan, pukulan ini melewati kekosongan dan mengenai kaki laba-laba dari binatang laba-laba. Retakan, kaki laba-laba dari binatang laba-laba itu patah karena sebuah pukulan. Lalu Sang Bijak Agung meletakkan satu tangannya langsung pada laba-laba itu dan mengangkatnya. Tanpa berkata apa-apa,
dia mencengkeram kaki laba-laba itu dengan kedua tangan dan mulai mencabik-cabiknya. Desir, dengan suara keras, kedua kaki laba-laba itu dirobek oleh Sang Bijak Agung. Pada saat ini, rasa sakit yang hebat menyerang pikiran laba-laba. Ia menjerit dengan gila, gemetar terus-menerus, dan darah mengalir dari luka-lukaannya. Raja Kera nampaknya tidak puas dan mencubit kepala laba-laba itu dengan dua jari. Kamu apa yang akan kamu lakukan? Qiu Fuyi tercengang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kemampuan kebangkitannya, dan binatang hantu miliknya diperlakukan seperti mainan. Ia disiksa dan dibantai di tangannya, ia bahkan tidak bisa melawan. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Sang Raja Kera menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Pada saat ini, dia sebenarnya tampak agak jujur dan imut. Akan tetapi, aksi yang terjadi tidak berhenti sama sekali. Puci, Sang Bijak Agung menggunakan dua jarinya untuk mengerahkan kekuatan luar biasa dan menghancurkan kepala laba-laba itu. Kaki laba-laba yang tersisa berjuang keras beberapa kali, dan secara bertahap menjadi sunyi. Di kejauhan, wajah Qiu Fuyi berubah drastis. Binatang hantu itu terbunuh, yang juga merupakan pukulan berat baginya. Engah, Qiu Fuyi merasakan kekuatan benturan yang mengerikan datang dari badannya, yang menjatuhkannya. Seketika itu juga, seakan-akan rasa sakit yang tak berujung menyerbu pikirannya, menyerang saraf-saraf otaknya inci demi inci, membuatnya merasa lebih buruk daripada kematian. Mengaum, mata Qiu Fuyi menjadi gelap dan dunia berputar. Rasa sakit dan kemarahan seperti ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Aku sungguh membencinya, Master Sekte Zhang, mengapa Anda masih berdiri di sana? Ayo serang bersama. Lin Shen terkekeh dan memanggil Tuntun lagi. Kilatan cahaya melintas, dan Tuntun berdiri di sana dengan seringai di wajahnya. Wajah semua orang tiba-tiba berubah. Ini, Beastmaster kembar. Seharusnya tidak seperti ini. Terakhir kali aku melihatnya, dia hanya punya satu binatang fantasi. Ketika sekelompok orang kuat ini melihat Sang Bijak Agung, mereka mengira ini adalah bentuk lain dari Tuntun, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah binatang hantu keduanya. Lin Shen sebenarnya juga seorang Beastmaster kembar. Setelah melihat pemandangan ini, Zhong Wen tidak bisa lagi tenang. Dia tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, dengan ekspresi ganas di wajahnya. Wah, kau benar-benar membangunkan binatang hantu kedua. Apakah kamu terkejut? Lin Shen terkekeh. Awalnya, aku berkata bahwa bakat Zhong Shen tidak ada apa-apanya di mataku. Namun, tidak ada satupun dari kalian yang mempercayainya. Aku tidak punya pilihan selain menggulingkan pavilion Dongjianmu untuk membuktikan bahwa aku, Lin Shen, tidak pernah berbohong. Mah Tei, Zhong Wen berteriak dan benar-benar terbang dari kursinya. Pedang ajaib es muncul di telapak tangannya, memancarkan cahaya dingin. Pedang ajaib ini adalah senjata spiritual tingkat kelima. Melihat wilayah Dongyuan, itu pastinya dianggap sebagai senjata spiritual tingkat atas. Ditambah lagi, Zhong Wen sendiri adalah seorang pendekar pedang, dan ilmu pedangnya telah mencapai tingkat niat pedang. Saat pedang itu dihunuskan, aura pedang yang dahsyat tiba-tiba muncul di kehampaan, mengembun dengan hebat dan menghampiri Lin Shen untuk membunuhnya. Setelah melihat bakat yang ditunjukkan Lin Shen, Zhong Wen tidak bisa lagi duduk diam. Anak ini memiliki kekuatan yang luar biasa, sebanding dengan seorang pejuang fisik. Dua binatang mistis lagi. Jika bakat ini disebarkan, pasti akan diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan besar di timur. Bagaimana kita bisa membiarkannya hidup? Di sisi lain, Tuntun sudah bertarung dengan Zhang Muchun. Zhang Muchun adalah seorang pejuang fisik. Begitu ia mulai bertarung, setiap pukulannya disertai dengan hembusan angin kencang yang mengerikan yang bertiup ke arah orang-orang, sangat mengejutkan hingga wajah mereka terasa sakit. Tuntun memperlihatkan jurus bertarungnya, badannya keras sekali. Zhang Muchun meninjunya namun tidak dapat mematahkan gonggongannya. Sebaliknya Tuntunlah yang melawan, membuat Zhang Muchun sangat tidak nyaman. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam roh surgawi tingkat ketiga memiliki binatang fantasi yang begitu kuat? Sepertinya ada suara yang mempertanyakan hati Zhang Muchun. Lin Shen telah mencapai tingkat ketiga alam roh surgawi, yang dianggap sebagai jenius yang cukup baik di domain Dongyuan. Akan tetapi, ia masih belum sebanding dengan para jenius seusianya yang telah mencapai alam roh surgawi tingkat keempat. Belum lagi Zhong Shen yang diangkat menjadi murid oleh Helian Zheng,
penguasa wilayah Xuanfeng. Itulah kejeniusan yang sesungguhnya. Namun, yang membingungkan adalah bahwa anak ini, Lin Shen, memancarkan aura misterius. Baik metodenya sendiri maupun binatang ajaib yang dikendalikannya semuanya luar biasa. Kamu benar-benar tidak bisa duduk diam. Lin Shen memandang Zhong Wen yang datang untuk membunuhnya dan terkekeh. Dia meluangkan waktu dan memanggil bayangan hitam besar dari cincin itu. Dalam sekejap, suasana di lapangan tiba-tiba berubah dingin, dan semua orang dengan jelas melihat sosok sebesar gunung muncul di sekte tersebut. Itu besar dan sangat keras, dan memancarkan aura yang berlebihan. Tekanan yang kuat sekali. Beberapa pria kuat tampak pucat. Mereka mundur beberapa langkah dengan tenang, takut kalau mereka akan terseret ke dalamnya. Pedang Zhong Wen menembus bagian tengah alis boneka perang dengan ketepatan yang luar biasa. Namun tak lama kemudian, boneka perang itu meraung dan menamparkan Zhong Wen. Sebuah pola spiritual muncul di antara alisnya, yang mampu menahan kekuatan pedang. Apakah ini boneka perang level 6? Wajah Zhong Wen berubah drastis seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Boneka perang di bawah rawa sebenarnya telah diambil olehmu. Itu benar, Lin Shen tidak menyangkalnya. Boneka perang tingkat 6 ini jelas merupakan harta karun terbesar di domain Dongyuan. Kalau beneran dicabut, gak akan ada yang tergoda, dan pasti akan menimbulkan badai berdarah. Sungguh konyol bahwa harta karun seperti itu ada di tanganmu. Zhong Wen menunjukkan senyum sinis. Dia tampak rakus dan bergegas keluar bagai kilat, kutu kupret kecil. Aku akan menerima boneka perang ini. Kau bisa mati dengan tenang. Setelah melihat boneka perang, Zhong Wen memutuskan untuk tidak menahan diri. Dengan kecepatan kilat, dia membunuh Lin Shen terlebih dahulu. Asal anak ini mati, semuanya akan beres. Boneka perang ini pada akhirnya akan jatuh ke tangannya. Selama dia menghancurkan pola spiritual di badan boneka perang dan menanamkan pola spiritualnya sendiri, boneka itu akan mematuhi perintahnya dalam segala hal. Apakah kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, atau meremehkan boneka perang ini? Tatapan tajam perlahan melintas di mata Lin Shen, bunuh mereka semua, untukku. Dia mengatakan hal ini kepada boneka perang, Tuntun dan Sang Resi Agung. Tiba-tiba Tuntun dan Sang Resi Agung tak kuasa lagi menahan diri dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dalam 2 bulan terakhir, aku telah berlatih sangat keras dan akhirnya berhasil mencapai tingkat ketiga alam roh surgawi. Aku tidak berani mengatakan seberapa kuatnya aku, tetapi setidaknya, tidak akan menjadi masalah bagiku untuk membunuh kalian, sekelompok sampah. Lin Shen tertawa keras, mengeluarkan palu Tianyuan langsung dari cincin penyimpanan, dan membunuhnya ke arah pria kuat lainnya. Semua orang di tempat itu adalah Antek Dongjiange. Sebelumnya, mereka bergabung untuk melarang kota Qixin dan sekte Lihuo. Sekarang, saya akhirnya mendapatkan kesempatan saya. Mah Tei, wah, sombong sekali kamu. Kelompok orang kuat itu awalnya sedikit malu-malu dan tidak berani bertarung, tetapi ketika mereka melihat bahwa hanya Lin Shen yang datang untuk membunuh mereka, kilatan kegembiraan muncul di mata mereka. Anak ini berpikir dia sangat kuat dan bisa melawan 10 orang sendirian. Kalau begitu, mari kita kirim dia ke barat. Serang bersama-sama dan jangan beri anak ini kesempatan untuk bernapas. Seorang pria kuat meraung. Pada saat yang sama, dia memanggil binatang hantu dan menerkam ke arah Lin Shen. Minggir, Lin Shen memutar pinggangnya dengan keras, mengerahkan tenaga dengan kedua tangan, dan menghantamkan palu itu dengan keras. Palu Tianyuan mengeluarkan suara seperti pecah di udara dan jatuh di kepala binatang hantu sambil meraung. Engah, disertai bunyi tulang patah, binatang hantu itu langsung dihantam hingga mati di tempat dengan palu. Setelah berjuang beberapa kali, tidak ada gerakan. Engah, di kejauhan, seorang pria kuat memuntahkan darah dan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak menyangka Lin Shen akan begitu kejam. Bunuh dia. Pria kekar itu mengulurkan tangannya, menunjuk Lin Shen dari kejauhan, wajahnya pucat. Swiss, Swiss, Swiss. Beberapa orang lainnya bergegas maju dan ingin melawan Lin Shen dalam pertempuran jarak dekat. Jelas, menurut mereka, Lin Shen hanyalah seorang pria dengan kekuatan kasar, dan palu raksasa di tangannya cocok untuk mengayun, membuka, dan menutup. Tetapi jika mereka mendekati badannya dan bertarung dengannya dari jarak dekat, dia tidak akan sekuat itu. Namun, inilah yang diinginkan Lin Shen.
Badan 10.000 pohon dan badan Dewa Perang Bayangan Emas, dua badan kekaisaran ini tengah bergemuruh dalam operasi. Gelombang udara yang mengerikan itu naik sedikit demi sedikit dan menyatu ke setiap bagian badannya. Lin Sen tertawa terbahak-bahak, lalu melemparkan palu Tianyuan di tangannya dengan punggung tangannya. Benda itu melesat lewat dan menghantam seseorang. Segera setelah itu, Lin Sen mengumpulkan kekuatannya dan menghentakkan kaki keras ke tanah. Penginjakan roh perang, ledakan, kekuatan yang mengerikan itu meledak, seperti gempa bumi, dan akibatnya menyebar. Ini memang keterampilan bela diri tingkat atas. Setelah melepaskannya, seseorang tidak sabar untuk membalikkan seluruh dunia. Orang-orang kuat itu terhuyung dan jatuh, dan sebelum mereka bisa mendekati musuh, mereka kehilangan ketenangan. Lin Sen mendekati salah satu dari mereka, memanfaatkan hilangnya kesadarannya, dan mulai memukulnya. Engah! Dengan suara keras, Lin Sen menghantam pria itu hingga terpental. Dadanya ambruk dalam, dan jelas sekali tulang dadanya patah dan cideranya serius. Kemudian, Lin Sen menghasilkan serangkaian hantu, bergerak maju mundur di antara mereka. Tinju, tendangan, siku. Segala macam serangan mendarat pada orang-orang, memukul mundur sekelompok orang kuat itu satu demi satu, tampak malu. Mereka semua adalah orang-orang dengan status penting di wilayah Dongyuan. Mereka adalah pemimpin klan atau kepala keluarga. Mereka semua agung dan perkasa dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang menyangka bahwa apa yang mereka alami hari ini akan membuat mereka begitu malu? Engah! Pria kuat lainnya terlempar, dan lengannya langsung patah oleh kekuatan besar Lin Sen. Badan agung dari 10.000 pohon melambangkan kecepatan pemulihan dan vitalitas tertinggi. Hal ini memungkinkan Lin Sen pulih dengan cepat meskipun ia terluka parah. Badan Dewa Perang Bayangan Emas melambangkan tekad yang kuat untuk bertarung. Bertarung melawan langit dan bumi, tiada seorang pun yang dapat menandinginya. Bila dua badan kekaisaran saling bertumpuk, siapa di lapangan yang bisa menjadi lawan? Anak ini sangat menakutkan, seorang lelaki kekar berkata dengan suara serak. Sekalipun dia telah berlatih sejak dalam kandungan ibunya, dia tidak akan pernah bisa memiliki kemampuan bertarung yang sedemikian hebatnya. Mereka menggabungkan kekuatan untuk mengepung Lin Sen, ingin melancarkan serangan dari segala arah. Tetapi badan Lin Sen tetap kokoh seperti batu, membuatnya mustahil bagi siapapun untuk menemukan cara mematahkannya. Sangat stabil, orang-orang kuat lainnya tidak berbicara, tetapi ini mewakili suara mereka semua. Dia tidak hanya kuat, tetapi dia juga memiliki banyak metode yang unik. Apa jurusan anak ini? Anda mengatakan dia seorang pejuang fisik, tetapi dia memiliki dua binatang fantasi, yang membuatnya menjadi master binatang kembar yang langka. Kamu mengatakan bahwa dia terlahir dengan kekuatan kasar dan keterampilan yang luar biasa, tetapi sebenarnya, kedua binatang hantu miliknya sangat kuat dan dapat bertarung melawan lawan yang tingkatnya lebih tinggi. Mungkinkah ini bisa menjadi sesuatu yang serba bisa? Keterampilan kebangkitan, belitan tanaman hantu. Setelah Lin Sen menjatuhkan satu orang dengan satu pukulan, dia tiba-tiba menamparkan tanah. Cahaya hijau pekat disuntikkan ke tanah, lalu tanah di bawah kaki pria itu langsung retak. Lebih dari 10 tanaman merambat keluar darinya, yang sangat keras dan melilit pria itu dengan erat. Kutu kupret, lepaskan aku. Pria itu berjuang mahtei-mahteihan dan meraung terus-menerus. Tetapi tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ia tidak dapat melepaskan diri dari tanaman merambat yang kuat itu. Mahtei, Lin Sen menguasai tanaman merambat itu dan mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba. Retakan, leher pria itu patah karena tanaman merambat itu. Akhirnya menyedihkan. Melihat ini, orang-orang kuat lainnya menjadi pucat. Ada begitu banyak dari mereka yang mengepung Lin Sen, tetapi pada akhirnya, Lin Sen membunuh beberapa dari mereka secara berurutan. Mengapa anak ini begitu menakutkan? Di sisi lain, serangan boneka perang begitu kuat sehingga Zhong Wen tertekan hingga tidak bisa bernapas. Tuntun dan Sang Bijak Agung sama-sama berada di atas angin, Zhang Muchun dan Qiu Fuyi mengerahkan segala jurus, tetapi tetap saja tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Meskipun Lin Sen masih lajang, keterampilan yang ia tunjukkan bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh seseorang seusianya. Tidak ada gunanya berbicara dengannya sama sekali. Sungguh hebat. Kudengar kalian berlutut sangat cepat, kalian semua guguk yang setia. Tatapan mata Lin Sen tajam, dia mengangkat tangannya dan kembali memancarkan cahaya kemasan,
keterampilan kebangkitan, tebasan pedang raksasa emas. Di depan, wajah 5 orang yang tersisa berubah drastis. Anak ini adalah penjinak binatang kembar, artinya dia punya 2 keterampilan kebangkitan. Mereka saling memandang, kulit kepala mereka kesemutan. Desir, pedang emas raksasa itu menebas secara horizontal, disertai gelombang udara yang mengerikan, langsung membunuh 2 orang di depannya. Segera setelah itu, sosok Lin Sen melesat bagai kilat. Dia mengangkat tangannya dan meninju wajah pria kuat di depannya. Terdengar suara tulang retak yang keras, dan lelaki kuat itu mundur beberapa langkah dan langsung terjatuh. Pukulan Lin Sen disertai dengan kekuatan yang mengerikan. Dengan kekuatan laki-laki sekuat itu, dia sama sekali tidak dapat menahan hantaman sebesar ini. Gelombang udara disuntikkan ke otaknya, menghancurkan kesadarannya secara langsung. Bunuh dengan satu gerakan. Oh tidak, oh tidak. Hanya 2 orang yang tersisa yang pucat. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Sen begitu kuat. Bahkan dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama-sama, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap orang-orang tersebut. Keterampilan kebangkitan, belitan tanaman hantu. Lin Sen berbalik dengan anggun, bahkan tanpa melihat ke arah 2 orang yang tengah melarikan diri, dan menginjak tanah. Cahaya hijau tiba-tiba meledak dan mengalir ke tanah. Kedua orang yang melarikan diri di kejauhan itu jelas belum sampai jauh ketika tanah di bawah kaki mereka retak. Aduh, puluhan tanaman merambat terbang keluar dan menjerat mereka dengan erat. Ah! Kedua lelaki itu berteriak, namun sebelum mereka bisa melawan, mereka diinjak oleh tanaman hantu itu. Orang-orang kuat yang berkumpul ini semuanya adalah tokoh-tokoh terkenal di wilayah Dongyuan, dan masing-masing dari mereka mendominasi wilayahnya sendiri. Di antara mereka terdapat patriark keluarga Sen, para pemimpin beberapa sekte kelas 2, dan presiden beberapa kamar dagang. Tetapi pada akhirnya, mereka semua mati di tangan Lin Sen. Semudah menyembelih ayam atau guguk. Ketika Lin Sen berbalik dan menatap Zhong Wen di kejauhan, Zhong Wen tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang, seakan-akan ia tengah ditatap oleh seekor binatang raksasa yang menakutkan. Sekarang, dia terjerat oleh boneka perang tingkat ke-6 dan dikalahkan berulang kali. Ketika dia akhirnya menemukan waktu untuk menoleh dan melihat, pemandangan di depannya mengejutkannya. Dunia ini tampaknya telah menjadi lautan darah dan mahyat. Sejumlah besar darah terkumpul di tanah, mengeluarkan bau busuk yang menusuk wajah. Begitu banyak orang kuat yang datang dari segala arah, tanpa kecuali, semuanya meninggal di tangan Lin Sen. Apakah kamu bercanda? Zhong Wen merasakan pelipisnya berdenyut beberapa kali, dan perasaan ngeri muncul dari lubuk hatinya. Seluruh badannya gemetar dan mulutnya kering. Kuncinya, dia tidak bisa lolos sama sekali. Boneka perang itu sangat ulet dan melekat erat padanya. Setiap pukulan memaksa kekosongan itu riyuntuh dan meledak, menimbulkan suara siulan yang memekakkan telinga. Tidak, kalau begini terus, aku pasti akan kelelahan sampai mati oleh boneka perang ini. Zhong Wen merasa ngeri, ia tahu bahwa ia harus berjuang untuk keluar dari situasi itu. Anak ini Lin Sen benar-benar kejam. Kejam dan kejam. Dong Jiange, aku khawatir ini sudah berakhir. Kalau aku beruntung, aku dapat melepaskan diri dari pengepungan itu. Namun, fondasi yang berusia seabad ini akan hancur total. Tidak, aku tidak bisa melarikan diri. Kemudian, sebuah pikiran yang kuat melintas di matanya, jika aku melarikan diri, bukankah tahun-tahun kehidupan ini akan kehilangan semua makna? Di mata semua orang, aku adalah pecundang total. Dia memikirkan fakta bahwa dia masih memiliki pola spiritual tingkat ke-5 di cincinnya yang belum dia gunakan. Zhong Wen selalu menjadikan pola spiritual ini sebagai kartu truf. Kecuali jika itu masalah hidup dan mati, dia tidak akan pernah menggunakannya. Pola spiritual tingkat 5, pola pedang marah. Setelah mengaktifkannya, niat pedang dalam badan akan tiba-tiba mendidih, dan mengandung banyak amarah. Saat menebas maju mundur, kekuatannya dapat ditingkatkan sedikitnya 50%. Tentu saja, efek samping dari pola pedang marah ini juga serius. Setelah dipicu, Anda tidak akan dapat menggunakan niat pedang setidaknya selama sebulan. Sekarang, situasinya sungguh menyedihkan. Aku bisa mengaktifkan pola pedang kemarahan dan membunuh Lin Sen nanti. Meskipun anak ini memiliki kekuatan seorang barbar, dia pasti akan mati di bawah pedang spiritualku. Zhong Wen menyipitkan matanya, dan kilatan berbahaya melintas di matanya.
Selama dia bisa membunuh Lin Sen, semua masalah tidak akan ada lagi. Kedua binatang hantunya akan menghilang dalam sekejap. Boneka perang ini juga akan kehilangan kendali dan menjadi tumpukan besi tua. Pada analisis akhir, tetap saja Lin Sen desir. Tanpa berkata sepatah kata pun, Zhong Wen mengeluarkan pola pedang kemarahan dan menusukkannya dengan keras ke dadanya. Pola pedang marah mengeluarkan suara mendengung dan langsung disuntikkan ke organ dalam Zhong Wen. Niat pedang di dalam badannya langsung mendidih dengan hebat, bagai api yang terus menyala dan hendak membakar habis semua yang ada di dunia ini hingga musnah. Mengaum, Zhong Wen meraung, dan pupil matanya berubah menjadi merah cerah. Segala macam emosi marah tumbuh dalam hatinya. Pedang ajaib yang dipegangnya terus-menerus memancarkan cahaya merah darah. Sosoknya seperti bayangan merah darah. Dia menghindari pukulan berat boneka perang dan menyerbu ke arah Lin Sen dengan marah. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang dengan niat pedang yang kuat. Saat niat membunuh mencapai batasnya, Zhong Wen merasa segala sesuatu di dunia tampak melambat. Tidak ada yang dapat menghalangi pedangnya. Bahkan jika dia harus mencoba yang terbaik, dia akan membunuh Lin Sen. Ini satu-satunya caraku saat ini. Demi melindungi yayasannya, dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Melihat pedang datang ke arahnya, Lin Sen menyipitkan matanya. Saat dia berada di level kedua alam roh surgawi, dia mencoba bertarung dengan Raja Kabut agar bisa merasakan kekuatan tempur seorang pendekar alam roh surgawi level ke-6. Sekarang, wilayah kekuasaannya sendiri telah ditingkatkan dan mencapai tingkat ketiga alam roh surgawi. Bagi dirinya sendiri, Zhong Wen masih kuat, tetapi tidak terkalahkan. Lin Sen, jangan coba-coba bersikap keras kepala. Di kejauhan, Tun Tun melihat pemandangan ini dan segera mengirim pesan. Dia sangat cemas. Meskipun Lin Sen memiliki dua badan kekaisaran, tingkat kekuatannya sekarang tidak tinggi dan dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh fisiknya. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah setelah menerima serangan lawan. Pada saat ini, mata Lin Sen memperlihatkan semangat juang yang dingin dan intens. Dia menyatukan kedua tangannya dan bergumam, keterampilan kebangkitan, tebasan pedang raksasa kondensasi emas. Dia memejamkan matanya, dan banyak gambaran melintas dalam benaknya. Selama bertahun-tahun, saudara perempuan saya telah disiksa karena racun dingin di badannya. Di usianya yang begitu muda, ia menderita begitu banyak kesakitan sehingga hidupnya akan lebih buruk daripada kematian. Meskipun begitu, adikku tetap hidup tegar, kuat, dan merawat dirinya dengan baik. Semua rasa sakit dan siksaan yang dialaminya dibawa oleh Zhong Wen di hadapannya. Ketika semua pikiran itu muncul dalam benak Lin Sen, dia tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya mengerikan bersinar dari matanya. Kemudian, dia mengangkat pedang emas raksasa di depannya dan mengeluarkan raungan marah. Langit berguncang. Seluruh semangat juang dalam badannya meningkat secara ekstrim pada saat ini. Darahnya mendidih seperti minyak dalam api yang berkobar. Zhong Wen, sudah waktunya membayar hutangmu. Lin Sen meraung dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Zhong Wen. Lan Hao telah mengatakan sebelumnya bahwa hanya ada dua cara untuk mendetoksifikasi Lin Ninger. 1. Biarkan orang yang meracuni orang tersebut mengambil tindakan untuk menghilangkan racunnya. Kedua, bunuh orang yang meracuni makanan itu. Racun dingin akan langsung hilang tanpa ada yang mengendalikannya. Lin Sen tidak rela membiarkan Zhong Wen hidup, dan dia tidak ingin mempertahankan hidupnya bahkan sedetik pun. Mahtei, untukku. Lin Sen tidak mengerti arti pedang. Pedang yang diayunkannya murni karena fisiknya yang kuat. Saat seluruh semangat juang mendidih pada saat ini, Lin Sen hanya punya satu pikiran, bunuh dia. Pedang kuat yang dapat menghancurkan apapun yang ada di depannya. Bahkan kekosongan pun hancur oleh pedang ini. Kau mencari kematian dengan melawanku menggunakan pedang. Zhong Wen sangat gembira setelah melihat pemandangan ini. Karena tanda pedang murka memiliki batas waktu, Zhong Wen tidak ingin menunda pertempuran ini lebih lama lagi, dia hanya ingin segera mengakhirinya. Setelah niat pedang ditingkatkan oleh pola pedang kemarahan, dapat dikatakan bahwa ini adalah serangan pedang terkuat dalam hidup Zhong Wen. Dia bahkan tidak pernah berpikir akan kalah. Mengapa kalah? Kenapa kita kalah? Lin Sen, jantung Tun Tun berdegup kencang, tangannya terkepal erat. Di sisi lain, Raja Kera Besar juga mengerutkan kening dan mengeluarkan raungan rendah. Mereka semua khawatir tentang Lin Sen.
Lin Sen sangat kuat. Di antara generasi muda di seluruh domain Dongyuan, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengannya. Akan tetapi, Zhong Wen adalah orang kuat dari generasi sebelumnya, dan juga orang terkuat di wilayah Dongyuan. Tidak seorang pun tahu apa hasilnya nanti. Ledakan. Gelombang besar yang mengguncang langit dan bumi meledak. Kedua serangan itu bertabrakan satu sama lain dan akibatnya menyebar luas kemana-mana. Kemanapun ia pergi, bahkan kekosongan pun tidak dapat berhenti terdistorsi. Setiap napas memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Tidak peduli siapapun orangnya, siapapun yang berani menyentuhnya pasti akan mati. Niat pedang yang kuat jelas lebih unggul. Kekuatan ofensif yang diciptakan oleh pedang Zhong Wen tidak dapat dihentikan, seperti kilatan petir, langsung menusuk pedang raksasa itu. Retakan, pedang emas raksasa itu hancur berkeping-keping. Wah, kamu pasti akan mati. Zhong Wen sangat gembira saat melihat ini. Kesenjangan dalam ranah tidak mudah untuk ditutupi. Sama seperti tabrakan ini, hal itu dapat tercermin dengan paling jelas. Ekspresi ganas terpancar di wajah Lin Sen. Dia hanya membuang pedang emas raksasa yang patah di tangannya, tampak garang, dan menerkamnya. Sangat cepat, puci, pedang Zhong Wen menusuk dada Lin Sen. Lin Sen juga mengambil kesempatan untuk mendekati lawan, dan memukul keras di bagian tengah dengan tinjunya, satu di kiri dan satu di kanan. Ledakan, Zhong Wen dipukul begitu keras hingga ia melihat bintang-bintang dan sedikit linglung. Di hadapanku gelap gulita. Ups, dia terkejut, mengira pihak lain hanya mencoba melawannya sampai mati. Ketika Zhong Wen berusaha keras untuk membuka matanya, dia bertemu dengan mata merah Lin Sen. Dia menyeringai muram dan memunculkan dua duri tajam, yang menusuk mata Zhong Wen dari kiri dan kanan. Puci, duri tajam itu membutakan mataku. Zhong Wen menjerit, menarik tangannya ke belakang dan menutupi wajahnya. Lin Sen mencabut pedang spiritual yang telah menusuk dadanya dengan punggung tangannya, lalu menusukkannya ke perut bagian bawah Zhong Wen. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah tanaman merambat terbang keluar dari telapak tangan Lin Sen dan menusuk dalam-dalam ke luka pedang di perut bagian bawahnya. Jeritan Zhong Wen berhenti tiba-tiba, dan kemudian wajahnya mulai berubah liar. Semua kekuatan di badannya diserap oleh kekuatan hisap. Lin Sen menggunakan salah satu metode teknik kaisar pemakan untuk melahap energi spiritual dan esensi darah Zhong Wen. Kamu menanamkan racun dingin ke dalam badan saudara perempuanku, menyebabkan dia menderita begitu banyak bertahun-tahun. Katakan padaku, bagaimana aku harus membiarkanmu mati? Lin Sen mendekatkan diri ke telinga Zhong Wen dan berbisik. Lengkungan ganas muncul di sudut mulutnya, setelah kau mati, aku akan membiarkan seluruh keluargamu dikubur bersamamu. Selain itu, aku akan menghancurkan pavilion Dongjianmu dan membuat fondasi yang telah kau bangun selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Aku juga akan pergi ke wilayah Xuanfeng dan membunuh putramu Zhong Shen, dan biarkan dia mengalami siksaan paling menyakitkan di dunia. Pada saat ini, Lin Sen tampaknya telah berubah menjadi dewa pembunuh. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa dingin. Kau, Zhong Wen gemetar seluruh badannya, dengan air mata darah terus mengalir dari matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang jenius dari negara kecil yang pernah dipandang rendah dapat bangkit selangkah demi selangkah setelah menjadi cacat, dan hari ini, dia secara pribadi menggulingkan pavilion pedang timur. Aku seharusnya membunuhnya sebelum dia bangkit. Sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Saat daya isap tanaman merambat terus meningkat, luka-luka di badan Lin Sen pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah menerima berkah energi spiritual, badan Wan Mu Zhengrong menjadi lebih bergizi dan lembab. Namun, dalam beberapa lusin napas, semua luka Lin Sen pulih dan kondisinya mencapai puncaknya lagi. Harus dikatakan bahwa energi spiritual yang kaya dari seorang ahli alam roh surgawi tingkat 6 memang sebanding dengan beberapa obat-obatan berharga. Saat badan Zhong Wen berangsur-angsur mengering, napas terakhir hidupnya juga benar-benar menghilang. Lin Sen menarik kembali tanaman merambat itu, dan dengan gelombang energi di telapak tangannya, dia menghancurkan mahiyatnya yang kering menjadi bubuk dengan kepulan. Pada titik ini, Zhong Wen, pemimpin pavilion pedang timur dan orang terkuat di domain Yuan Timur, benar-benar mati. Seorang raksasa lokal bahkan tidak meninggalkan badan yang utuh. Di sisi lain, Tuntun dan Grid Sage bahkan lebih pembunuh,
dan mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Hanya dalam beberapa napas, mereka menerobos energi spiritual pelindung Qiu Fuyi dan Zhang Muchun, melumpuhkan tangan dan kaki mereka, dan menginjak mereka. Lin Sen, tolong, jangan bunuh kami. Zhang Muchun berkata dengan ngeri, aku tidak punya dendam padamu, tidak ada dendam di antara kita sama sekali. Saya tidak punya pilihan selain menentang Anda di masa lalu. Semua ini adalah perintah Zhongwen, dan aku tidak berani menentangnya. Lin Sen, selama kau membiarkan kami pergi, kami pasti akan menghormatimu sebagai pemimpin kami. Qiu Fuyi benar-benar pingsan saat menghadapi hidup dan mati. Dia bersujud berulang kali, hanya ingin memohon belas kasihan. Sungguh disayangkan. Lin Sen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mendesah, sulit untuk meluruskan tulang belakang yang bengkok. Karena kamu telah memilih menjadi guguk, kamu harus melihatnya sampai akhir. Tuntun, aku serahkan padamu. Lin Sen berkata dengan dingin. Tuntun menyeringai, dan dua tanaman merambat tajam langsung menusuk alis kedua pria itu. Ah! Diiringi dua kali teriakan, nafas kehidupan kedua insan itu pun tersedot habis. Lin Sen bahkan tidak melihat ini. Dia secara langsung mengendalikan boneka perang dan membunuh hingga masuk ke kedalaman paviliun pedang timur. Setelah pertempuran sebelumnya, sebagian besar murid paviliun Dongjian menyadari ada sesuatu yang salah dan melarikan diri terlebih dahulu. Ada juga beberapa murid yang sangat setia kepada Zhongwen. Mereka mengepung dari luar, tampak mengancam. Tanpa berkata sepatah kata pun, Lin Sen langsung mengirim boneka perang untuk menyapu. Boneka perang tinggi itu membunuh sambil terus maju, menghancurkan bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, meninggalkan reruntuhan yang luas. Sekelompok murid itu semua berteriak ketakutan. Semuanya sama di depan boneka perang. Mereka bahkan tidak bisa melakukan perlawanan paling mendasar, dan nyawa mereka dipanen seperti gandum. Lin Sen, sang dalang semua ini, selalu memasang ekspresi dingin di wajahnya, tanpa ada perubahan ekspresi sama sekali. Zhongwen pantas mati. Siapapun yang berdiri di pihak Zhongwen, tanpa kecuali, pantas mati. Pembantaian itu berlangsung selama setengah hari penuh. Lin Sen melepaskan semua orang yang memohon belas kasihan. Mereka yang dibunuhnya semuanya adalah murid-murid yang berani menyerangnya. Setengah hari kemudian, ketika Lin Sen keluar dari gerbang gunung dengan berlumuran darah, sekte nomor 1 di domain Dongyuan itu benar-benar lenyap. Setelah masalah ini menyebar, seluruh wilayah Dongyuan menjadi gempar. Kekuatan netral yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Paviliun Dongjian hancur. Siapa yang tidak tahu betapa mengerikannya Paviliun Dongjian selama periode waktu ini? Karena Zhongsen diterima sebagai murid oleh Helian Zheng, penguasa wilayah Xuanfeng, Zhongwen menjadi lebih percaya diri. Dia menggunakan cara yang paling brutal dan biadab untuk memaksa para pemimpin sekte Zanji dan sekte Tianhua menyerah kepadanya, dan mereka harus menyerahkan sejumlah besar sumber daya kultivasi kepadanya setiap tahun untuk membuktikan kesetiaan mereka. Ada juga beberapa kekuatan kecil yang tidak mau tunduk padanya, dan Zhongwen membalas mereka dengan berbagai cara. Gunakan kekuatan Anda sendiri untuk memblokir rute perdagangan lawan. Kota Qixin, sekte pohon kuno, dan lainnya semuanya ditekan dan sangat menderita. Jadi, ketika mereka mengetahui semua ini, mereka tidak dapat mempercayainya pada awalnya. Kemudian, mulailah bersemangat. Dongjiange terlalu mendominasi. Ia tidak hanya mengatur segalanya, tetapi juga memegang kendali atas hidup setiap orang. Inilah sebabnya mengapa banyak sekte besar tidak puas dan memilih untuk tetap netral. Sekarang Paviliun Dongjian telah hancur, sekte Lihuo harus bangkit dengan cepat dan menggantikannya. Tiba-tiba, semua kekuatan mengirim utusan ke sekte Lihuo. Tujuannya adalah untuk melepaskan niat baik. Semua orang tahu bahwa segala sesuatunya akan berubah di wilayah Dongyuan. Ketika Lin Sen bergegas kembali ke sekte Lihuo, semua orang di sekte tersebut telah menerima berita sebelumnya. Di luar kota api, puluhan tokoh berdiri di sana untuk menyambut mereka. Pemimpinnya adalah Su Hongyi, Lin Ninger, Su Yuwei, Lian Qing, Yan Lin, Su Kun, seluruh kelompok orang berdiri di sana, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Selain itu, kaisar-kaisar dari beberapa negara lain juga datang, masing-masing dari mereka sangat ketakutan. Semua orang menyambut kembalinya Lin Sen dengan standar tertinggi.
Tak lama kemudian, seekor kuda muncul di kejauhan, dan seorang pemuda tampan berjubah putih sedang menunggangi kuda itu. Jubah putih, menunggang kuda yang elok, penuh semangat dan vitalitas. Ini dia, kegembiraan terpancar di mata semua orang. Terutama Su Yuwei, warna aneh melintas di matanya yang indah, dan dia jelas senang atas pencapaian Lin Sen saat ini. Yang paling penting adalah Lin Sen telah menjanjikan ini padanya. Lin Sen berkata di awal bahwa dia pasti akan menggulingkan paviliun Dongjian dalam waktu setengah tahun. Saat itu, tak seorang pun mempercayainya. Bahkan Su Yuwei, yang optimis dengan bakat Lin Sen, tidak menyangka dia memiliki kemampuan ini. Tanpa diduga, kemudian Lin Sen mencapai semua ini melalui usahanya sendiri. Tidak seorang pun tahu berapa banyak penderitaan dan rasa sakit yang ia tanggung selama periode ini. Namun dia menepati janjinya. Lin Sen tiba di depan kota Lihuo, tiba-tiba menahan kudanya, dan melompat turun. Xiao Sen, Lin Ninger berjalan cepat, memeluk Lin Sen, air mata mengalir di matanya. "Kakak, bagaimana perasaanmu?" Lin Sen bertanya dengan lembut, "Racun dinginmu sudah sembuh, sudah hilang kemarin." Lin Ninger tertawa, "Susu pernah mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa aku bisa berlatih di masa depan. Dengan bantuan tulang pedang ini, aku akan menjadi sangat kuat, begitu kuatnya sehingga kau akan terkejut. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah menyeretmu ke bawah lagi." "Susu." Lin Sen menyentuh hidungnya. Apakah namanya begitu intim? Lin Sen menoleh dan menatap Su Yuwei. Ekspresinya masih begitu acuh tak acuh. Tetapi Lin Sen dapat merasakan bahwa dia juga sangat bahagia. Bahkan, sedikit bangga. Namun, dia menyembunyikan emosi ini dengan sangat baik dan tidak menunjukkannya. "Adik perempuan, aku telah memenuhi janji yang aku buat kepadamu." Lin Sen menepuk punggung Lin Ninger dengan lembut, lalu melepaskannya dan menghadap Su Yuwei. "Apakah ini pantas menjadi kebanggaanmu?" Su Yuwei mengernyitkan hidungnya dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Betapapun hebatnya pencapaianmu, itu semua adalah hasil kultivasiku. Begitu banyak pola spiritual yang digunakan padamu. Jangan bangga, kamu masih punya jalan panjang di masa depan." Setelah berkata demikian, dia memalingkan wajahnya pelan, seolah tak ingin berkontak mata terlalu lama dengan Lin Sen. "Aku tak boleh membiarkan anak ini melihat bahwa aku sebenarnya sangat bangga terhadap diriku sendiri, kan? Itu akan sangat memalukan." Lin Sen tersenyum tipis. Tentu saja dia bisa melihat pikiran kecil Su Yuwei. Saat masih kecil, dia selalu merasa puas dengan prestasinya. Ditambah lagi kepribadiannya yang cenderung cuek dan dingin, dia tidak suka jika ada orang asing yang mendekatinya. Karena itu, dia tidak mau bersikap terlalu sombong di hadapan orang lain. "Lin Sen, kau benar-benar membawa kehormatan bagi sekte Lihuo kami." Su Hongyi melangkah maju dengan penuh semangat. "Selama bertahun-tahun, paviliun Dongjian telah menjadi gunung yang tidak dapat diatasi bagi kami. Paviliun itu selalu menekan kami dan membuat kami terengah-engah. Aku bahkan merasa bahwa aku mungkin tidak akan pernah bisa membalas dendam kepada mereka sepanjang hidupku." Suara Su Hongyi bahkan tercekat ketika dia berbicara sampai akhir. Dia telah berada di bawah terlalu banyak tekanan selama bertahun-tahun. Ketika Lin Sen membunuh Meng Dongsheng dalam duel dan membawa kembali banyak mahiat, dia merasa sedikit berkurang stresnya. Sekarang, dengan hancurnya Dongjiange, semua kekhawatiran Su Hongyi pun sirna. Mulai sekarang, perkembangan sekte Lihuo tidak akan pernah mengalami pembatasan atau penindasan apapun. Bahkan dapat bangkit dan menggantikan posisi Dongjiange. "Ayo pergi. Aku sudah menyebarkan beritanya. Pesta perayaan akan berlangsung selama 3 hari. Su Hongyi melambaikan tangannya, dalam suasana hati yang baik. Lin Sen tidak bisa menahan senyum. Selama kurun waktu ini, dia selalu tegang dan berlatih keras. "Dalam pikiranku, aku selalu menahan napas dan bertekad untuk membunuh lawan, apapun yang terjadi." Beruntungnya, semua keinginan yang telah lama diidam-idamkan akhirnya terpenuhi. Sekarang, kecuali Zhongsen yang berada jauh di wilayah Xuanfeng, dia tidak perlu mengkhawatirkan orang lain untuk saat ini. Akan tetapi, kita tidak boleh santai dalam latihan kita. Aku harus terus menjadi lebih kuat hingga, tidak ada seorang pun yang berani menindasku lagi. Hanya dengan kekuatan bertarung yang cukup Anda dapat melindungi keluarga dan teman Anda. Di hati Lin Sen, jalan perlindungan lebih penting dari apapun. Pada pesta perayaan, Lan Hao datang bersama Lan Qingfeng.
Di pihak keluarga Chu, kepala keluarga Chu, Chu Xiong, membawa Chu Hao untuk memberi selamat. Pemimpin Sekte Pohon Kuno, bersama sesepuh agung Shen Yue, datang berkunjung. Ketika Sekte Zanji, Sekte Tianhua, dan kota berkabut mengalami kemunduran, kekuatan lain segera bangkit. Tanpa terkecuali, semua kekuatan ini sebelumnya bersikap netral, tetapi sekarang semuanya telah bergabung dengan Sekte Lihuo. Meskipun Sekte Lihuo bahkan tidak sekuat mereka sekarang. Tetapi kekuatan ini tahu bahwa selama Lin Shen masih hidup, Sekte Lihuo tidak akan jatuh. Adapun Zhong Shen, orang itu adalah penjinak binatang kembar dan memiliki badan suci. Dia diterima sebagai murid oleh Helian Zheng dan memiliki masa depan yang cerah. Tapi, dia telah dianiaya oleh Lin Shen. Apalagi itu terjadi 2 kali berturut-turut. Jika dulu ada kesenjangan besar antara keduanya, maka sekarang, Lin Shen juga telah membangkitkan binatang hantu kedua. Karena keduanya adalah Beastmaster kembar, Lin Shen pasti akan mampu terus menghancurkan Zhong Shen. Semua orang memiliki keyakinan penuh pada Lin Shen. Hal lainnya adalah cara Zhong Shen dalam berurusan dengan orang lain benar-benar buruk. Dia sangat arogan dan tidak menganggap serius siapapun. Dibandingkan dengan dia, Lin Shen sangat mudah diajak bicara. Domain Xuanfeng. Di puncak gunung yang sepi, ada sebuah istana. Istana itu sangat megah dan mewah. Ketika angin kencang bertiup, mereka terhalang oleh penghalang yang didirikan di luar istana. Di dalam istana, ada gunung, sungai, bunga, tanaman dan pepohonan. Di taman belakang istana, sesosok badan perlahan menahan lajunya. Ledakan. Terdengar ledakan keras dan momentumnya bagaikan guntur, bergema di langit dan bumi. Kekosongan di sekelilingnya dipenuhi retakan. Sosok itu membuka matanya dan mengembuskan napas. Akhirnya aku menguasai metode pernapasan Tianzhen yang diajarkan oleh guruku. Sekarang, 1 hari latihanku di ruang tertutup setara dengan 3 hari di masa lalu. Orang ini adalah Zhong Shen. Setelah Zhong Shen dibawa ke wilayah Xuanfeng oleh Helian Zheng, dia tinggal di istana untuk berlatih. Dan Helian Zheng benar-benar memenuhi janjinya, membantu Zhong Shen membangkitkan badan sucinya, memberinya banyak sumber daya kultivasi, dan mengajarinya metode pernapasan Tianzhen sehingga ia dapat mengendalikan bakatnya sendiri dengan lebih baik. Selama beberapa bulan terakhir, kemajuan Zhong Shen begitu pesat hingga dapat dilihat dengan mata telanjang. Pertama-tama, tingkatan kekuatannya sendiri telah mencapai tingkat ke-6 alam roh surgawi, yang benar-benar dilebih-lebihkan untuk seorang jenius di zaman ini. Alam roh surgawi tingkat ke-6, alam ini tidak buruk. Zhong Shen menyipitkan matanya dan berkata dengan serius, tetapi, jika aku ingin memasuki menara bintang 7 dan bersaing dengan banyak jenius di wilayah timur, itu masih agak kurang. Selanjutnya, aku harus meningkatkan nilai dari 2 binatang hantu itu. Setelah membangkitkan badan binatang, Zhong Shen dengan jelas menyadari bahwa kendalinya atas 2 binatang hantu itu telah menjadi jauh lebih kuat. Ulat sutra es dan serigala punggung emas semuanya telah ditingkatkan ke tingkat yang berbeda-beda. Semua kemajuan ini dibawa kepadanya oleh Helian Zheng. Oleh karena itu, Zhong Shen sangat berterima kasih kepadanya dan menghormatinya sebagai ayahnya sendiri. Bagaimana teknik pernafasanmu? Sesosok berjalan masuk dari luar aula, melompat ratusan meter dalam 1 langkah, dan muncul di depan Zhong Shen. Helian Zheng tampak tenang, menatap langsung ke arah Zhong Shen. Guru, saya sudah berkultivasi dengan sempurna. Sekarang, 1 hari retret sama dengan 3 hari sebelumnya. Zhong Shen melangkah maju dan berkata dengan sedikit kegembiraan. Ya, bakatmu masih kuat. Jika kau terus berlatih secara ekstrim, metode pernapasan Tianzhen ini dalam 1 hari bisa setara dengan 5 hari latihan kerasmu di masa lalu. Sayang sekali kau telah tinggal di tempat seperti wilayah Dongyuan selama bertahun-tahun, dan menyia-nyiakan banyak waktu. Jika kau telah bersama gurumu sejak kecil, kau pasti akan jauh lebih kuat daripada dirimu sekarang. Helian Zheng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, pelatihan di Menara Bintang 7 akan dimulai dalam waktu setengah bulan. Ini adalah kesempatanmu. Sebagai muridku, Helian Zheng, kamu pasti akan dapat menunjukkan bakatmu sepenuhnya di masa depan, dan kamu bahkan mungkin mendapat tempat di daftar orang-orang jenius di masa depan. Zhong Shen mendengar ini dengan kegembiraan di matanya. Terima kasih, Guru, atas penghargaan Anda. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi.
Aku baru tahu kalau wilayah Dongyuan telah mengalami perubahan drastis. Anak bernama Lin Sen itu, secara kebetulan, telah menguasai boneka perang level 6 dan menghancurkan paviliun Dongjian. Helian Zeng berkata ringan, tanpa ada gelombang dalam suaranya. Dalam sekejap, udara di lapangan tiba-tiba mengembun. Kilatan keterkejutan melintas di mata Zhong Sen. Dia perlahan mengangkat kepalanya karena tidak percaya. Guru, apa yang Anda katakan? Lin Sen menghancurkan paviliun pedang timur, dan tak seorang pun di keluargamu yang selamat. Helian Zeng mengangkat alisnya dan berkata, anak ini memang memiliki beberapa keterampilan, tetapi bagaimanapun juga, dia hanya mengandalkan hal-hal eksternal. Jika bukan karena boneka perang tingkat ke-6, dia mungkin tidak dapat mencapai tingkat ini bahkan jika dia diberi waktu untuk berlatih. Tidak ada emosi dalam nada bicara Helian Zeng. Tampaknya seolah-olah keluarga yang hancur itu tidak ada hubungannya dengan dia. Meskipun Helian Zeng agung dan perkasa, pada akhirnya keluarga muridnya lah yang hancur. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Retakan. Zhong Sen mengepalkan tangannya, dan kilatan darah muncul di pupilnya. Sejak mengikuti Helian Zeng berlatih, Zhong Sen telah melihat dunia yang lebih luas dan telah dengan jelas menyadari segala sesuatu yang dapat dihadirkan oleh kekuatan. Semakin murni hatinya, semakin sedikit emosi yang ia miliki terhadap masa lalu. Kalau dulu, Zhong Sen pasti akan kehilangan akal setelah mengetahui hal ini. Bahkan jika aku mati, aku akan berjuang kembali ke wilayah Dongyuan dan menghancurkan Lin Sen menjadi abu. Tetapi kali ini, dia hanya mengepalkan tangan dan menggertakkan giginya. Tenang, dia berkata dalam hatinya berkali-kali untuk tetap tenang. Sudah berkali-kali kukatakan bahwa emosi masa lalu itu hanyalah belenggu bagi kalian, sekumpulan semut. Jika emosi itu memengaruhi tekad kalian untuk berlatih saat ini, anggap saja guru kalian telah salah menilai kalian. Helian Zeng memiliki ekspresi kosong di wajahnya dan berbicara dengan nada dingin. Zhong Sen menarik napas dalam-dalam, lalu memaksakan senyum. Sekarang di mata para murid, hanya ada satu tujuan, berlatih dan menjadi lebih kuat. Apa yang disebut kasih sayang keluarga memang hanya belenggu yang menghalangi para murid untuk menjadi lebih kuat. Karena itu adalah belenggu, lebih baik memotongnya dengan satu pisau. Itu benar, mata Helian Zeng berbinar saat mendengar ini. Dia benar tentang orang itu. Dia benar-benar tidak peduli dengan keluarga Zhong Sen atau masa lalu mereka. Dia hanya ingin melatih Zhong Sen menjadi seorang jenius dan membuatnya menonjol di antara banyak jenius di seluruh wilayah timur. Zhong Sen memiliki bakat dan kekuatan. Tidak peduli siapapun orangnya, dia tidak akan berusaha sekuat itu. Lin Sen dan kamu tidak pernah berada di level yang sama. Sejak kamu menjadi muridku, kalian berdua, yang satu adalah seekor naga, yang terbang tinggi di atas 9 langit, dan yang lainnya adalah seekor serangga, yang hanya dapat tumbuh di tempat yang paling gelap dan tidak tahan cahaya. Helian Zeng tersenyum acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Zhong Sen dengan ekspresi penuh penghargaan di wajahnya. Guru tahu bahwa mustahil suasana hatimu bisa benar-benar tenang, tetapi selama kamu bisa tetap berpikir rasional dan tidak membiarkan hal-hal yang tidak penting mengganggu dan mengganggu latihanmu, itu sudah cukup. Setelah mengatakan ini, Helian Zeng tertawa lebih besar dan berbalik untuk pergi. Sebelum pergi, dia tidak lupa berpesan, ingatlah, tingkat pertumbuhanmu jauh melampaui imajinasimu. Saat suatu hari nanti kamu penuh dengan penghargaan dan bertemu Lin Sen lagi, kamu bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu jari. Kamu harus tetap berpikiran jernih tentang apa yang harus dilakukan dan kapan. Setelah itu, Helian Zeng menghilang di aula. Sebagai penguasa suatu wilayah, dia sangat sibuk di hari kerja, dan dia harus mengurus sendiri semua masalah besar maupun kecil di wilayah Xuanfeng. Merasa aura gurunya memudar, ekspresi mengerikan tiba-tiba melintas di wajah Zhong Sen yang berusaha tetap tenang. Dia meraung dan meninju udara di depannya dengan keras. Ledakan. Dengan suara keras, kekosongan di depannya langsung terpelintir dan energi spiritual meledak keluar. Lin Sen, cepat atau lambat, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi aku juga akan mengubur semua keluarga dan teman-temanmu bersamamu. Dan hari itu akan segera tiba. Zhong Sen meraung, menggemparkan 9 langit. Wilayah Dongyuan, Tanah 5 Negara, perjamuan perayaan yang diadakan oleh Sekte Lihuo untuk Lin Sen berlangsung selama 3 hari.
Selama 3 hari ini, banyak pasukan bertemu dengan Su Hongyi secara pribadi. Mereka semua menyatakan ketundukannya dan bersedia menyerahkan separuh pendapatan tahunannya. Sikap ini tentu saja dapat dianggap rendah hati dan tulus. Su Hongyi tidak meminta terlalu banyak, karena dia sangat menyadari kesulitan yang dihadapi sekte-sekte ini. Jadi dia mengubah 50% menjadi 30%. Sekte-sekte itu sangat gembira. Dibandingkan dengan Zhong Wen, Su Hongyi seperti reinkarnasi bodhisattva. Faktanya, Su Hongyi bukannya tanpa ambisi atau nafsu makan. Dia hanya memulai dari perspektif seluruh domain Dongyuan. Dia ingin membuat seluruh domain Dongyuan lebih makmur, daripada menghisap darah sekte lain hanya untuk mengisi kantongnya sendiri. Itu tidak masuk akal. Bahkan jika sekte Li Huo menjadi semakin kuat dan mencapai tingkat yang lebih mengerikan, apa yang dapat dilakukannya? Sekte lainnya sangat lemah dan tidak dapat menahan satu pukulan pun, dan kekuatan keseluruhan domain Dongyuan tidak dapat ditingkatkan. Setelah negosiasi selesai, Su Hongyi menelepon Lin Sen lagi dan ingin memberinya hadiah. Lin Sen, nyatakan saja kondisimu secara langsung. Su Hongyi berkata dengan serius, kali ini, kamu telah memberikan kontribusi yang besar bagi sekte ini. Kita semua melihatnya. Apa yang kamu inginkan? Giok spiritual, pola spiritual, atau ramuan? Lin Sen menunjukkan senyum misterius. Master sekte, aku tidak menginginkan apapun, tapi aku punya syarat. Kondisi. Su Hongyi terkejut. Apakah anak ini sudah berubah sifatnya? Kalau di masa lalu, dia pasti ingin sekali meminta banyak sumber daya kultivasi. Tetapi mengapa seperti ini sekarang? Kamu bilang. Sebuah firasat buruk muncul dalam hati Su Hongyi. Saya tidak menginginkan imbalan apapun dari sekte tersebut, tetapi semua yang saya rampas adalah milik saya, dan sekte tersebut tidak diizinkan meminta saya untuk menyerahkannya. Lin Sen tertawa. Anakmu licik sekali. Su Hongyi tertawa dalam diam. Dia menyadari bahwa setelah menghancurkan paviliun Dongjian, Lin Sen pasti telah menjarah perbendaharaan. Semua akumulasi paviliun Dongjian selama bertahun-tahun sekarang ada di cincin penyimpanan Lin Sen. Ini hanya upaya mencari uang. Namun, dia tidak tahu tentang sumber daya yang disita oleh Lin Sen. Ini awalnya diperoleh Lin Sen dengan kekuatannya sendiri. Dialah yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk terus meningkatkan sekte Li Huo, sekte kelas 2 yang goyah, hingga mencapai levelnya saat ini. Jika bukan karena Lin Sen, bagaimana paviliun Dongjian bisa hancur? Bagaimana sekte Li Huo bisa berkembang seperti ini? Tapi jangan khawatir, semua yang kamu sita adalah milikmu. Su Hongyi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi, kamu benar-benar licik, kamu bahkan mempermainkanku. Setelah keluar dari ruangan, Lin Sen hendak kembali beristirahat ketika dia tiba-tiba melihat Raja Cubi berdiri di luar. Dia berdiri membelakanginya, tangan di belakang punggungnya. Perasaan kesepian dan terasing muncul entah dari mana. Lin Sen, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Chu Hao berkata dengan suara tenang, sambil mengarahkan kepalanya ke arah Lin Sen, tampak seperti seorang pertapa. Kakak Chu, jangan seperti ini. Tidak bisakah kita bicara baik-baik? Lin Sen menunjukkan senyum tak berdaya, jika adik perempuan melihat ini, dia pasti akan memarahimu lagi. Adik perempuannya tidak ada di sini lagi. Chu Hao berbalik, melotot, dan berkata, ada hal serius yang ingin kukatakan padamu. Dalam waktu setengah bulan, Menara Bintang 7 akan dibuka. Apakah kau ingin pergi? Menara Bintang 7, apakah hanya orang-orang jenius dari wilayah timur yang boleh masuk ke sana? Lin Sen mengangkat alisnya, aku ingat Zhong Sen juga akan masuk ke sana untuk pelatihan. Ya, Chu Hao berkata dengan suara yang dalam, baru 3 hari yang lalu, kakak keduamu menulis surat kepadaku, mengatakan bahwa pembukaan Menara Bintang 7 kali ini akan menyebabkan dunia pertikaian besar, dan gerbang naga akan terbuka. Banyak jenius akan bersaing untuk mendapatkan kesempatan menjadi naga, dan kamu, aku, dan adik perempuan, jika kita tetap tinggal di wilayah Dongyuan untuk berlatih, kita akan kehilangan banyak hal. Jadi, dia mengundang kita untuk pergi ke wilayah timur. Saya mengerti Menara Bintang 7, tapi apa itu dunia pertikaian besar dan gerbang naga? Lin Sen mengerutkan kening dan berpikir. Aku juga tidak tahu. Pokoknya, kamu akan mengerti saat kamu sampai di sana. Chu Hao melangkah maju dan menepuk bahu Lin Sen. Lin Sen, saudaraku,
aku selalu merasa akan sangat disayangkan jika aku tidak bisa membawa bakat yang mengerikan ini ke wilayah timur. Kolam di domain Dongyuan memang terlalu kecil untuk menampung naga sungguhan sepertiku. Itu sempurna. Aku juga tertarik. Lin Shen terkekeh, kurasa aku harus membunuh Song Shen sendiri. Bagaimanapun, hal terpenting bagi sebuah keluarga adalah kebersamaan. Oke, kamu punya ambisi. Chu Hao bertepuk tangan dan berkata, sudah beres. Aku akan segera membalas suratmu kepada kakak kedua. Tidak lama lagi seseorang akan datang ke domain Dongyuan untuk menjemput kita. Dengan bakat kita, begitu kita tiba di wilayah timur, langit dan bumi akan menangis dan para hantu serta dewa akan terkejut. Kakak Chu, kali ini, kita benar-benar akan bergabung dengan kakak senior kedua kita. Lin Shen menyentuh hidungnya dan ingin tertawa. Pada awalnya, ketika Chu Hao berlatih bela diri secara sederhana, dia selalu mengingat kalimat ini di dalam benaknya. Sekarang hal itu benar-benar menjadi kenyataan. Bahkan jika aku menyerah pada kakak keduamu, apa yang bisa kulakukan? Chu Hao mengangkat alisnya, dengan bakatku, aku pasti akan mengejutkan wilayah timur dalam ujian menara bintang 7 ini. Pasti ada tempat bagiku, Chu Hao, di daftar orang jenius. Aku, Chu Hao, adalah satu-satunya naga sejati di dunia ini. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Lin Shen mengusap pelipisnya dan mendorong Chu Hao menjauh. Setelah kembali ke halaman, Su Yuwei duduk berdampingan dengan Lin Ninger di pavilion, membolak-balik buku tentang ilmu pedang. Melihat Lin Shen kembali, Su Yuwei mengangkat kepalanya dan berkata ringan, apakah Chu Hao mencarimu? Ya, Lin Shen mengangguk. Dia berpikir akan lebih baik pergi ke Sekte Pedang Barat Daya untuk berlatih. Karena adikku lahir dengan tulang pedang. Bakat ini tidak dapat ditunjukkan keluar, tetapi jika dia memasuki Sekte Pedang Barat Daya, dia pasti akan melambung ke surga. Sekte Pedang Barat Daya adalah sekte nomor 1 yang tak terbantahkan dalam seluruh seni pedang di wilayah timur. Dan Master Pedang Darah Huo Changyu berada di puncak daftar para jenius. Hanya dengan satu serangan pedang biasa darinya, dia dapat menekan seluruh daftar para jenius. Banyak sekali orang jenius yang tidak berani menentang. Aku akan membawa adikku bersamaku. Lin Shen mengangkat kepalanya dan berkata dengan tulus, Sekte Lihuo berkembang pesat sekarang, dan semuanya berkembang pesat. Bahkan jika aku tinggal, aku tidak dapat membantu banyak. Aku berharap dapat menemukan tempat yang stabil bagi adikku untuk berlatih sehingga dia dapat mewujudkan bakatnya. Oke, jawaban Su Yuwei sangat sederhana dan langsung, aku juga ikut. Dari awal hingga akhir, hanya 4 kata ini. Itu melambangkan pengakuan, keuletan, dan tekadnya. Di domain Dongyuan, kolamnya memang terlalu kecil. Seorang jenius sejati pada akhirnya akan terbang bebas di langit. Lin Shen berkata, kalau begitu aku akan kembali dan berkemas. Kudengar dari saudara Chu bahwa tidak lama lagi Sekte Pedang Barat Daya akan mengirim seseorang untuk menjemput kita. Saya tidak punya apapun untuk dikemas. Saya bisa pergi kapan saja. Su Yuwei menundukkan kepalanya lagi dan terus belajar ilmu pedang dengan Lin Ninger. Dua gadis yang sangat cantik dengan temperamen yang sangat berbeda duduk berdampingan, mengerutkan kening dan menganggukkan kepala dari waktu ke waktu. Mereka benar-benar secantik lukisan. Lin Shen memandanginya sambil melamun. Ledakan. Ketika sinar matahari pertama bersinar di pagi hari, suara gemuruh terdengar di halaman. Lin Shen sedang tidur dan terbangun karena ledakan itu. Dia mengucek matanya dan mendorong pintu hingga terbuka dengan sedikit depresi. Di halaman, Lin Ninger mengenakan seragam militer, memegang pedang ajaib pemberian Su Yuwei padanya. Korset hitam menonjolkan bentuk badannya dan membuatnya berlekuk. Pada awalnya, Lin Ninger agak kurus karena sakit. Setelah masa pemulihan ini, kulitnya membaik drastis. Setelah racun dinginnya hilang, Lin Ninger 100 kali lebih energi daripada sebelumnya. Hah! Lin Ninger berteriak lembut, dan pedang ajaib di tangannya terus berubah, secepat kilat. Dari kejauhan, ia tampak bagaikan sosok hitam yang bergerak maju mundur, menyilaukan mata. Kecepatannya begitu tinggi, sehingga setiap gerakan meninggalkan jejak. Hei, adik, bukankah kamu baru belajar pedang kemarin? Lin Shen sedikit terkejut ketika melihat pemandangan ini. Saya ingat ketika saya kembali ke kamar untuk beristirahat kemarin, Lin Ninger masih belajar ilmu pedang. Bagaimana dia bisa mencapai level ini hanya dalam 1 malam?
Tampaknya kata tingkat pemula saja tidak lagi cukup untuk menggambarkannya. Aura di sekelilingnya terpancar, seolah-olah dia telah mencapai alam roh surgawi. Inilah keuntungan terlahir dengan tulang pedang. Semua akumulasi tulang pedang selama bertahun-tahun diintegrasikan ke dalam dantian. Ketika racun dingin itu dibersihkan dan batasan-batasan dicabut, sejumlah besar energi spiritual ini langsung disuntikkan ke anggota badan dan tulang Lin Ninger, mengubah badannya dari dalam keluar. Tulang pedang juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkat Xuan, tingkat Sein, tingkat Kaisar, dan tingkat Kaisar. Tingkatan tulang pedang yang berbeda akan menghasilkan kecepatan kemajuan yang berbeda dalam latihan pedang. Akan tetapi, tulang pedang tingkat Xuan terendah pun sudah cukup untuk menimbulkan transformasi pada seseorang. Tingkat pertama alam roh surgawi. Pupil mata Lin Sen sedikit mengecil. Namun, Lin Sen segera merasa bahwa inilah yang seharusnya dilakukan saudara perempuannya. Dia menderita flu sejak dia masih kecil, sakit macam apa yang harus ia tanggung. Sekarang racun dingin akhirnya terangkat, apa gunanya bahkan jika wilayahku tiba-tiba naik ke alam roh surgawi. Apakah itu dapat menebus penderitaan yang dialaminya selama bertahun-tahun? Desir, Lin Ninger segera menyingkirkan pedangnya, dan niat pedang yang kuat terpancar dari badannya. Sangat tajam, setiap orang memiliki niat pedang yang unik. Sudahkah kamu menemukan niat pedangmu? Pada saat ini, Su Yuwei datang dan bertanya dengan lembut. Ketika Lin Ninger melihat Lin Sen datang, dia ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum, meskipun pemahamanku tidak mendalam, tetapi niat pedangku seharusnya adalah perlindungan. Melindungi jalur pedang. Su Yuwei sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Lin Ninger. Ya, lindungi orang-orang yang ingin aku lindungi. Saat Lin Ninger berbicara, matanya yang indah perlahan terangkat dan menatap Lin Sen. Selama bertahun-tahun, kakakku selalu melindungiku. Sekarang akhirnya aku bisa berlatih. Mulai sekarang, giliranku untuk melindunginya. Lin Sen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kakak, aku bukan anak kecil lagi. Bagaimana mungkin aku merepotkanmu untuk mengkhawatirkanku sepanjang waktu? Kakak serius. Lin Ninger sedikit mengernyit dan berkata dengan marah, kakak tidak bercanda. Setiap kali aku melindungi seseorang yang ingin aku lindungi, niat pedangku akan sangat panas, seolah-olah aku tidak bisa menahannya. Lin Sen menyentuh hidungnya, memang agak aneh. Namun, poin ini sesuai dengan gaya asli saya dalam melakukan sesuatu. Saat dia membunuh semua musuhnya, satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah kata melindungi. Apa itu perlindungan? Membunuh semua musuh potensial sampai tidak ada seorang pun yang berani mempunyai pikiran jahat, inilah perlindungan terbaik. Siapapun yang berani mempunyai pemikiran berbeda akan langsung dibunuh. Siapapun yang berani melakukan kejahatan akan segera dibunuh. Desir, pada saat ini, Tuntun muncul dari ruang ilusi. Dia berdiri di bahu Lin Sen, menatap Lin Ninger yang tidak jauh darinya, dan berseru kaget, niat pedang yang begitu kuat dan mengerikan. Sebenarnya ada sedikit ekspresi terkejut di mata kecilnya. Kau pikir ilmu pedang adikku sangat kuat? Lin Sen sedikit terkejut. Tidak hanya kuat, tapi juga luar biasa kuat. Dia melompat turun sambil menggerutu dan berlari ke sisi Lin Ninger, dengan hati-hati merasakan niat pedang di sampingnya. Setelah beberapa saat, sedikit kegembiraan tiba-tiba muncul dari matanya. Ini adalah tulang pedang tingkat Kaisar. Tuntun menarik kegirangan, Lin Sen, adik kita akan segera terbang ke langit. Tulang pedang tingkat Kaisar. Lin Sen terkejut. Mata indah Su Yuwei tak dapat menahan diri untuk tidak mengecil. Secara logika, tidak akan ada petunjuk mengenai tingkatan tulang pedang yang berbeda pada tahap awal. Hanya setelah tulang pedang terbangun Anda dapat mengetahui kualitasnya. Mirip dengan tulang pedang di badan Lin Ninger, dengan persepsi tajam Tuntun, dia segera menyadari bahwa tulang itu sangat kuat. Sangat kuat, tidak diragukan lagi itu pasti tulang pedang setingkat Kaisar. Tulang pedang tingkat Kaisar, apa artinya? Lin Sen mengusap alisnya dengan tangannya, mencoba menenangkan dirinya. Hanya dengan cara inilah dia dapat berpikir serius. Sejauh yang aku tahu, kakak senior kedua memiliki fisik tingkat kekaisaran. Pada saat ini, Su Yuwei berbicara perlahan. Apakah fisik setingkat kaisar saja sudah cukup baginya untuk menduduki puncak daftar orang jenius? Lin Sen bertanya tanpa sadar. Begitu dia mengatakan ini, dia merasa ada sesuatu yang salah dan segera batuuk dua kali untuk menutupinya.
Dia memiliki 1 badan kekaisaran, dan 2 badan kekaisaran. Oleh karena itu, Lin Sen dapat sepenuhnya membenci badan kekaisaran. Akan tetapi, Anda tetap harus bersikap rendah hati terhadap dunia luar dan tidak membiarkan orang lain mengetahui bakat Anda. Su Yuwei memutar matanya, jelas tidak menganggap serius kata-kata Lin Sen, sedangkan untuk tulang pedang tingkat kaisar, itu dapat dibandingkan dengan fisik tingkat kaisar dan garis keturunan tingkat kaisar. Di masa depan, aku khawatir dia pasti akan bisa menjadi jenius nomor 1 di timur. Kata-kata ini agak konservatif. Itu karena Su Yuwei tidak berani bicara terlalu banyak. Faktanya, tulang pedang tingkat kaisar hampir berarti bahwa selama seseorang tidak mati muda, seseorang pasti akan mampu mencapai akhir di masa depan. Anda harus tahu bahwa karena badan sucinya, Zhongzhen dibawa pergi oleh penguasa wilayah Xuanfeng, Helian Zheng, seolah-olah dia adalah harta karun. Helian Zheng sudah pasti merupakan salah satu orang terkuat di wilayah timur. Di atas level Sein ada level kaisar. Di atas level kaisar ada level kaisar. Selain itu, di antara 4 alam ilmu pedang, tidak ada seorang pun yang dapat berkultivasi ke alam pedang yang pernah muncul dalam sejarah wilayah timur. Mungkin, Lin Ninger akan menjadi orang pertama yang tidak pernah terlihat sebelumnya dan tidak akan pernah terlihat lagi. Tulang pedang tingkat kaisar, pasti sangat kuat, kan? Sedikit kegembiraan perlahan muncul di wajah cantik Lin Ninger. Lebih dari sekedar sangat kuat, kata Su Yuwei lirih. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya. Terlepas dari bentuk fisik, garis keturunan, atau tulang pedang, siapapun yang ada hubungannya dengan kata kaisar sudah pasti merupakan salah satu dari sedikit jenius teratas di dunia. Orang jenius biasa bahkan tidak bisa melihat punggung mereka. Saya harap saya bisa terus menjadi lebih kuat. Mata indah Lin Ninger penuh dengan antisipasi. Kalau begitu, aku bisa selalu melindungi orang-orang yang ingin aku lindungi. Lin Sen merasa hangat di hatinya ketika mendengar itu. Dia gembira atas semua yang telah dicapai saudaranya. Karena dialah satu-satunya kerabat yang ada di dekatnya. Bersambung.